Saya cucunya Steve Jobs ya. Mungkin ada yang pernah main Pokemon Go. Terus kan kameranya diarahin ke satu titik, ada Pikachu atau ada siapa muncul gitu kan. Nah, gimana kalau itu yang diarahin itu adalah orang yang pernah hadir di hidup kita dan kita sayangi, terus kita berinteraksi lagi sama mereka gitu. Di kepala gue, apa sesuatu yang tidak akan pernah kita copot selama kita menjalani sesuatu itu kacamata. Hampir semua itu mempertanyakan, serius nih mau dibikin gitu. Emang bakal works, emang bisa orang ngerti tentang augmented reality 50 atau 500 tahun lagi, orang bisa relate dengan cerita ini gitu. Karena ketika lu menerima hal-hal baik, kadang lu juga harus sadar bahwa hal-hal buruk tuh siap ada di depan lu tuh untuk ketemu sama lu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa selalu merayakan kehilangan kita, plus lagunya Nadine juga bagian terpenting dan nyambung banget dengan film ini. Hai teman seru CGV, kembali lagi di Ngobrol Seru CGV bersama Umay, director dari Ketika Berhenti di Sini. Ngeres banget Umay. Terima kasih. Filmnya keren banget. Udah gitu. nonton ya? Udah. Kita udah nonton ya, Okay. kebetulan. Gitu. Nah ini sebelumnya kita mungkin mau tanya-tanya dulu ya ke Umay gitu. Boleh dong dijelasin filmnya singkat aja, gitu. Filmnya sedih. Itu singkat. Enggak, itu klaim yang menurut gua ya gitu. Maksudnya buat gua karena gua merasakan grief yang sama dirasakan karakternya gitu. Jadi gua ngerasa sedih, tapi gua nggak mau menjamin itu ke audiens bahwa film ini sedih, siapkan tisu gitu, karena kan gue nggak tahu film bagaimana menyentuh orang masing-masing gitu. Tapi secara singkat film ini bercerita tentang seorang perempuan yang takut akan kehilangan, namun harus menerima kehilangan lagi. Gitu. So the movie is about battling dan berdamai dengan grief yang kita punya di hidup kita. Oke, berarti ini bisa dibilang sebenarnya film ini tuh terinspirasi dari cerita pribadi lo. Gitu. Cerita pribadi dan cerita banyak orang di hidup gue sih sebenarnya, karena siapa sih di antara kita nggak pernah ngerasain kehilangan kan? Ngerasain kehilangan kucing mungkin, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan gebetan, kehilangan apapun, kehilangan barang, kunci, apa semua segala macam gitu. Kita kan semua pernah merasakan kehilangan itu, dan masing-masing dari kita punya volumenya sendiri-sendiri nih untuk ngerasain itu kan gitu. Entah rasanya sedih sekali, entah rasanya kita cuma bisa ketawa sampai kita nangis gitu. Jadi ya itu mungkin jadi alasan dan inspirasi kenapa film Ketika Berhenti di Sini dibuat gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat nih dari posternya kan, nih kelihatan banget nih, gede banget, ada kacamata gitu kan. Nah, ini mungkin bisa dijelasin kenapa milih kacamata, dan ini kan sebenarnya filmnya tentang AI gitu kan. Nah, kenapa milih AI-nya kacamata, padahal kayak AI sekarang udah banyak banget, kayak for example kayak radio atau apapun itu. Sebenarnya kan fungsinya teknologi itu semakin hari semakin mempermudah manusia ya. Dari zamannya ada kalau ada yang pernah lihat di satu video tuh, ada video time lapse gitu. Di satu meja karyawan ada kalkulator, ada mesin tik, ada terus map, terus ada barang-barang lainnya, sampai akhirnya cuma ada satu komputer dan semuanya ada dalam situ. Terus sekarang udah ada handphone yang dimana semuanya udah all in one kan gitu. Kita mau pakai apa aja. Tapi di kepala gue sendiri kayaknya itu masih menyusahkan kita sebenarnya untuk kita ngeluarin dari kantong, untuk kita mainin pakai HP. Fokus kita tuh masih terpecah banyak sebenarnya dengan handphone. Di kepala gue, apa sesuatu yang tidak akan pernah kita copot selama kita menjalani sesuatu itu kacamata. Kita copot tuh paling cuma buat tidur, atau kita mau mandi, that's it gitu. Sisanya kita pakai terus-terusan. Dan gimana kalau teknologi itu dimasukin ke dalam kacamata, dan kacamata itu bisa membuat kita berinteraksi dengan apapun. Salah satunya mungkin dengan orang yang udah nggak ada. Jadi orang yang udah nggak ada itu dihadirkan kembali dalam bentuk avatar, yaitu dengan teknologi augmented reality. Mungkin ada yang pernah main Pokemon Go, terus kan kameranya diarahin ke satu titik, ada Pikachu atau ada siapa muncul gitu kan. Nah, gimana kalau itu yang diarahin itu adalah orang yang pernah hadir di hidup kita dan kita sayangi, terus kita berinteraksi lagi sama mereka gitu. So the idea came up dari pertanyaan itu di aku, dan
sekarang pun juga udah mulai ada kan, kalau kita boleh sebut nama, entah mau disensor atau enggak, Apple ngeluarin Vision betul, Pro dia dengan istilah mixed reality headset. Ya, karena itu kan pencampuran antara dua realitas ya, realitas kita yang asli dan maya gitu. Jadi ya sebenarnya dari situ sih, kenapa akhirnya kacamata gitu. Dan untuk memilih kacamata itu risetnya hampir 1,5 tahun sama tim research and development-nya Cinemaku. Plus juga kita riset kebetulan tim risetnya tuh adalah salah satu lulusan S2 di Taiwan yang ngebahasnya soal artificial intelligence juga. Dan kita riset di sana juga cukup intens sih gitu risetnya. Jadi emang gue nggak mau main-main dan nggak mau sembarangan untuk bahas permasalahan ini. Bukan cuma sebagai gimmick biar beda gitu, enggak sih. Tapi emang lebih kepada bagaimana sosial media dan teknologi bisa mempengaruhi hidup kita gitu. Kayak tesis. Nah, ini gue ya. Kayak skripsi gue ya. Nah, jadi kan ini jadi film ini rilis terus habis itu Apple kan sebenarnya ngeluarin juga. Jadi waktunya tuh agak bersamaan kan. Ini sebuah coincidence atau kayak you see the future sebenarnya gitu. Saya cucunya Steve Jobs ya. Tapi kebetulan lahirnya di Bekasi gitu. Coincidence sebenarnya. Nggak mau kepedean sih, cuma alhamdulillahnya tuh dalam rentang 5 bulan terakhir ChatGPT lagi naik. Iya, betul. Kemarin almarhum Glenn Fredly ngadain konser dengan pakai hologram. Vision Pro Apple itu rilis. Terus lagi rame soal musisi-musisi yang di cover ulang lagunya pakai AI. Iya. Mungkin emang kebetulan yang disiapkan untuk film ini juga. Film ini. Ya nggak tahu sih, itu emang maksudnya gini sih, jalannya sebuah film kan itu ada niscayanya Tuhan juga ya. Iya. Gitu. Jadi ya itulah mungkin kita sisanya dari doa-doa yang kita lakukan. Oke, berarti ini sebuah coincidence yang sangat sebenarnya menguntungkan lo banget gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Karena emang lagi in banget dan kayak kebetulan lo bikin film kayak gini. Ya, oke. Karena lucunya waktu ini tambah sedikit apa ya? Gak apa. Lucunya waktu development film ini bukan enggak sih. Hampir semua itu mempertanyakan serius nih mau dibikin gitu. Emang bakal works, emang bisa orang ngerti tentang augmented reality, hampir semua. Tapi buat gue kayak udah kita jalan aja dulu yuk gitu. Kita bikin aja dulu. Mau film ini akan works atau enggak di era sekarang, mungkin 50 atau 500 tahun lagi orang bisa relate dengan cerita ini gitu. Kan kita nggak tahu film akan nyentuh orang tuh di tahun ini atau tahun depan atau tahun kapan lagi gitu sih. Dan lo juga kan garapnya kan dari 1,5 tahun yang lalu gitu kan, udah lama gitu. Mungkin at that time emang nggak signifikan, tapi sekarang ketika di ini zaman udah beda gitu. Karena banyak banget karya yang kayak gitu juga kan. Betul. Oke. Nah, ini nih selanjutnya ada cerita menarik gak di lo milih lagunya Nadine Amizah, Sorai, gitu kan. Nah itu kena banget kan sebenarnya pas scene itu. Nah itu ada maksudnya apa sih inspirasi di balik lo memilih lagu itu? Saya kan indie senja banget. Oh, indie senja kopi ya. Gue tuh nongkrongnya di suasana kopi gitu. Gue tuh GERD. Enggak sih, sebenarnya karena kebetulan gue kenal sama Nadine, terus gue juga suka banget sama lagunya dan gue rasa lagunya bisa mewakilkan ceritanya gitu. Ada satu lirik yang buat gue tuh paling pas buat film ini adalah lirik yang mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Dan artworknya Nadine itu 2 nisan. Iya. Buat gue itu lirik yang bisa ngegambarin the whole story of ketika berhenti di sini gitu. Dan bukan hanya untuk pasangan, tapi kepada orang tua kita, kepada kakek kita, kepada peliharaan kita, kayak yang gue bilang tadi. Jadi kadang kita tuh suka memaknai kehilangan tuh dengan konotasi yang selalu negatif gitu. Makanya kenapa keywordnya ketika berhenti di sini itu adalah merayakan kehilangan, karena yang perlu dirayain itu bukan cuma hal-hal baik gitu. Karena ketika lu menerima hal-hal baik, kadang lu juga harus sadar bahwa hal-hal buruk tuh siap ada di depan lu tuh untuk ketemu sama lu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa selalu merayakan kehilangan kita
plus lagunya Nadine juga bagian terpenting dan nyambung banget dengan film ini sih. Jadi akhirnya kenapa kita pick lagunya Nadine. Jadi menurut lo tuh kalau lagu sama film tuh emang harus sinkron Harus sinkron. Ini kan film terakhir, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini kan film. Jangan film terakhir dong. Enggak, maksudnya ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini kan amit-amit ya. Ini kan film kedua lo nih kan. Nah, mungkin ada kesulitan nggak ketika lo ngegarap film ini? Kan maksudnya lo juga sebagai aktor, ya lo tahu lah gimana sulitnya gitu. Tapi at the same time, lo sutradara juga gitu. Ada kesulitannya nggak? Nah, sebenarnya idenya tuh udah muncul dari 2020 akhir. Idenya di develop bareng gitu. Tapi karena gue tahu kesulitan soal CGI, soal budgetnya tidak kecil, soal bahwa film ini harus dieksekusi dengan sebaik mungkin, makanya butuh waktu hampir 2 tahun setengah, atau 2 tahun atau 2 tahun setengah. Maaf, matematika gue buruk. Makanya gue jadi filmmaker. Karena matematika gue buruk. Iya, butuh waktu cukup panjang untuk mendevelop film ini, untuk membentuk bagaimana CGI yang mau kita buat, untuk membentuk bagaimana teknologi di kacamata ini. Karena nanti gue bakal upload juga sih di Instagram gue. Kita tuh bikin hampir 50 halaman, jatuhnya kayak buku untuk bikin teknologi ini. Maksudnya kita desain bener-bener nanti charging portnya tuh di mana, nanti kotaknya tuh seperti apa, nanti box si kacamatanya seperti apa. Jadi emang panjang banget, makanya emang itu sih tantangan terberatnya. Karena kalau ngedevelop karakter bersama pemain kita udah jago-jago gitu. Maksudnya pemain kita udah punya kemampuan aktingnya dan pengalaman aktingnya udah pada banyak semua kan gitu. Jadi kesusahannya adalah bagaimana meriset sebuah ide yang dimiliki oleh tim Cinemaku bareng-bareng ini. Nih terakhir banget, ini sebenarnya pertanyaan mungkin tadi sebenarnya udah dijawab, cuma mungkin misal lebih jelasin lagi. Biggest heartbreak atau loss lo tuh apa? Alhamdulillah orang tua masih lengkap, nenek masih lengkap, tapi kakek udah main catur semua di surga mungkin. Itu kayaknya biggest heartbreak gue deh, maksudnya gue tuh waktu itu lagi, kalau kakek dari bokap tuh lagi mau main, terus dapat kabar itu kayaknya rasa kehilangan. Jadi gue aneh banget rasanya waktu itu, nggak bisa susah gue nyeritain. Makanya gue tuh lebih seneng hanya menertawakan dan membercandai kehilangan gue aja. Jadi kalau ngobrol serius selalu gue pasti sedih. Iya, itu coping mechanism. Iya, coping mechanism gue adalah gue menertawakan itu, karena buat gue semakin terlalu berlarut-larut sama kesedihan, gue kadang suka lupa balik lagi dan ngerjain apa yang harus gue kerjain. So ya, semoga dia bangga dengan karya ini dan dia bangga dengan fakta bahwa gue mendirect Oma Widiawati, mungkin idolanya mereka. Woman crush-nya mereka pasti Oma Widiawati pada saat itu. Jadi ya itulah. Oke, thank you so much Umay atas waktunya. Terima kasih teman seru CGV. Sampai jumpa di lain waktu. Halo semua, saya Umay Syahab, saya sutradara dari film Ketika Berhenti di Sini. Buat kalian semua yang pernah merasakan kehilangan, yang pernah merasakan kesedihan karena ditinggal orang tua, ditinggal pacar, ditinggal peliharaan, ditinggal pasangan hidupnya. Semoga film ini bisa mewakili kalian, semoga film ini bisa menyentuh hati kalian dan membuat kalian sadar bahwa kehilangan harus dirayakan dan dinikmati juga. Jangan lupa saksikan film Ketika Berhenti di Sini 27 Juli di bioskop kesayangan kalian, yaitu CGV.